Hey ya girlies and buddies, welcome back to my channel. So, di video kali ini aku mau sharing tips nulis esai untuk daftar kuliah di luar negeri. Jadi aku mau sharing tips and tricks yang aku dapetin dari pengalaman aku sendiri nulis esai. Karena kan nulis esai itu salah satu persyaratan ya untuk bisa daftar di most universities di luar negeri. Jadi aku tuh daftar di U of T, University of Toronto, University of British Columbia, University of Oregon, dan Utrecht University. Terus alhamdulillah aku lolos di 44 university ini, dan aku tuh belajar banyak banget dari proses aku daftar, terutama proses aku untuk nulis esainya itu. Jadi emang selama proses nulis esainya itu aku bener-bener banyak belajar gitu tips and tricksnya dari kelas online lah, dari YouTube lah, dari artikel-artikel. Terus aku terapin tips-tips itu dan jadi aku tahu tips mana yang efektif dan yang mana yang kurang efektif. Nah, jadi di video kali ini aku mau sharing sama kalian tahap-tahap aku untuk nulis esai itu seperti apa. Oh ya guys, aku juga punya pengumuman, yaitu nanti tanggal 30 April buku Youth Academia bakal buka PO lagi untuk kedua kalinya. Harganya juga jadi lebih murah, yaitu jadi 84.500, dan kali ini kalian bisa pesen lewat Shopee. So jangan lupa ketinggalan, pasang alarm di kalender kalian tanggal 30 April. By the way guys, maaf banget kalau aku ngomongnya rada aneh gitu, karena aku lagi sariawan, bener-bener sakit kalau aku senyum. Semoga kalian maklumin ya guys. Sebelum kita mulai, kalau kalian tertarik sama konten study tips, terus video-video yang bahas tentang isu lingkungan atau isu sosial, dan tips untuk bisa lolos di universitas luar negeri, kalian wajib banget untuk subscribe channel ini dan juga hidupin notification bell-nya biar kalian dapat notifikasi setiap kali aku upload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @peachy.live, karena aku sering juga sharing-sharing tips di situ, dan kalian bisa stalk aja highlight aku, insya Allah bermanfaat. And ya guys, semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian. Let's get started. Sekarang aku mau ceritain sama kalian apa aja sih tahap-tahap yang aku lalui untuk bisa nulis esai, mulai dari tahap persiapannya sampai tahap finishingnya. Jadi tahap pertama yaitu tahap persiapan, of course. Di tahap persiapan ini, pertama yang kita bisa lakuin itu adalah kita cari dulu di website universitas yang kita mau. Yang diperluin itu, maksudnya salah satu persyaratannya itu apakah kita harus nulis esai atau kita harus nulis personal statement, atau mungkin nggak, dua-duanya, ada juga yang kayak gitu. Jadi sebenarnya esai sama personal statement itu tuh mirip-mirip ya, kayak kita sama-sama menceritakan tentang diri kita sendiri. Bedanya itu kalau esai biasanya udah ada pertanyaan spesifik yang kita harus jawab dalam bentuk esai, sedangkan kalau personal statement itu biasanya general banget, kayak terserah kita aja kita mau tulis apa. Biasanya kita tuh bisa tulis motivasi kita apa aja sih untuk daftar ke universitas ini atau program dalam universitas ini, terus apa aja sih pencapaian, pengalaman atau penghargaan yang kita udah dapetin yang berhubungan sama program yang mau kita daftarin ini. Terus kita juga bisa tulis tantangan apa aja yang kita udah pernah lewatin dan apa yang kita pelajari dari pengalaman itu. Terus kita juga bisa cari-cari tahu nih, tahun lalu apa aja sih pertanyaan-pertanyaan esai yang muncul saat orang mau daftar ke universitas ini. Biasanya kalau dari pengalaman aku ya, esai tahun ini, tahun pas aku daftar tuh sama persis sama esai tahun lalunya. Jadi aku tuh udah bisa persiapan dari jauh hari. Contohnya gini, karena tahun lalu aku udah tahu bahwa nanti bakal ada esai tentang organisasi, sedangkan waktu itu aku belum ada pengalaman organisasi. Nah, dari situlah aku termotivasi untuk aktif ikutan organisasi, baik itu di sekolah. Terus aku juga bangun organisasi secara nasional, yaitu Race Rose. Terus aku jadi pembicara di banyak event. Terus aku ngadain acara-acara edukatif dan lain-lain. Semua itu aku lakuin biar aku tuh bisa dapetin pelajaran dari semua pengalaman itu, dan pelajaran-pelajaran itu aku bisa tulis dalam esai. Kalau pertanyaan esai tahun lalu kalian nggak nemuin di internet, mungkin kalian bisa kontak salah satu orang Indonesia yang tahun lalu mungkin daftar ke situ, yang udah lolos gitu. Kalian mungkin bisa tanya sama mereka kalau tahun lalu pertanyaannya apa sih gitu. Nah, setelah kita udah tahu pertanyaan apa yang mau kita jawab dalam esai kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap brainstorming. Jadi tahap brainstorming itu tuh tahap dimana kita keluarin semua ide-ide kita tentang apa yang mau kita tulis dalam esai kita. Pokoknya kalau ada ide yang masuk dalam otak, langsung ditulis aja, nggak usah difilter dan nggak usah di overthinkingnya. Jadi setelah udah tahu pertanyaannya, kita bisa buat strukturnya. Kalian bebas untuk milih struktur kalian mau kayak gimana. Cuma biasanya emang struktur itu pembukaan, isi, dan juga kesimpulan. Jadi untuk 3 bagian dari struktur ini kita jabarin gitu poin-poin apa aja yang mau kita tulis.
Nah, nulisnya di mana? Aku sih saraninnya antara di Pages atau enggak di Google Docs. Cuman kalau aku sendiri dari dulu banget sampai sekarang, aku bener-bener stuck di Pages ya. Aku nggak pernah cobain yang lain lagi karena kayak semua esai-esai yang aku udah pernah tulis itu adanya dalam Pages. Terus dalam dunia penulisan itu ada juga yang namanya writer's block, dimana kita itu kayak stuck gitu, nggak ada ide-ide yang mau keluar lagi. Nah, biasanya sih kalau aku lagi writer's block kayak gitu, aku journaling dulu biar distraksi yang ada dalam otak aku tuh keluar. Aku tulisin semua yang buat aku stres. Terus aku juga ilangin distraksi yang ada di sekitar aku atau eksternal. Jadi aku ke kayak alam, terus juga aku lihat pohon, kayak di tempat-tempat yang sunyi biar ide-ide aku tuh gampang atau lancar gitu keluarnya. Nah, kalau semua ide-ide kita udah tertuangkan, sekarang kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap outlining. Jadi tahap outlining ini tahap dimana kita tuh buat kerangka esai yang udah fix. Jadi tadi kan kita udah nulis nih poin-poin untuk setiap bagian struktur. Nah, sekarang kita evaluasi lagi dari semua poin-poin ini. Kalau ada poin yang kayaknya kurang cocok atau nggak terlalu penting untuk dimasukin, kita hapus. Nah, untuk poin-poin yang kita pikir penting banget dan harus kita masukin dalam esai, kita urutin sesuai tempatnya gitu. Pokoknya di tahap ini tuh kita tata ulang penempatan dari poin-poin tadi. Nah, di tahap outlining ini kita harus pastiin bahwa semua aspek-aspek penting dalam penulisan esai itu udah ada dalam esai kita. Nah, apa aja sih aspek-aspek penting itu? Nanti setelah aku selesai nyeritain tentang tahap-tahap penulisan esai, aku bakal jelasin beberapa aspek-aspek penting yang harus kita tulis dalam esai. Nah, kalau kerangka atau outline yang tadi udah selesai, sekarang kita masuk ke tahap keempat dan tahap yang paling penting, yaitu tahap penulisan. Nah, di tahap inilah kita harus bisa untuk ngejabarin semua poin-poin tadi menjadi kalimat yang efektif dalam meyakinkan admission officer bahwa kita tuh orang yang tepat untuk program ini. Terus kalimat yang efisien, jadi nggak boros kata. Karena kan biasanya tuh jumlah katanya emang dibatasin. Kita harus cek dulu di website universitasnya, maksimal katanya tuh berapa. Nah, enaknya kan kalau kita nulisnya itu di Pages atau Google Docs, ada opsi untuk hidupin word count-nya. Jadi kita bisa lihat jumlah kata yang kita udah tulis tuh berapa gitu. Terus juga dalam proses penulisan esai kita harus perhatiin grammarnya. Jadi grammar kita harus baik dan benar, terus juga kata-katanya harus baku. Nah, salah satu hambatan yang orang-orang tuh sering alamin, termasuk aku juga dulu pernah ngalamin, yaitu terlalu perfeksionis dalam tahap penulisan ini. Jadinya kalau misalnya udah nulis satu kalimat terus kayak di overthinkingin, udahlah nggak jadi, dihapus lagi, nulis lagi, dihapus lagi. Pokoknya pengen perfect jadinya nggak maju-maju. Nah, itu kesalahan yang bener-bener memperlambat proses penulisan esai kita. Jadi saran dari aku, coba untuk tulisin aja dulu semua ide-ide yang kalian punya dalam otak kalian. Yang penting itu kita harus udah jadiin first draftnya dulu. Jadi kalau untuk revisi itu di tahap selanjutnya. Terus dalam tahap penulisan ini, kalau misalnya kita stuck atau kita bingung struktur kalimatnya itu kita mau seperti apa, mungkin kita juga bisa cari di Google referensinya. Tapi sekali lagi aku ingetin, jangan ngejiplak punya orang, karena admission officer juga bisa ngecek ini esai kita original atau enggak. Semua orang itu pasti punya cerita, kepribadian, nilai-nilai, bakat, dan kelebihan yang berbeda-beda. Jadi kamu harus fokus ke kelebihan kamu dan tulisin tentang diri kamu sendiri. Cuman kalau tentang kayak penulisannya, terus grammarnya, mungkin kamu bisa lihat contoh dari orang lain sebagai inspirasi. Just be original and believe in yourself. Nah, kalau draft esainya udah jadi, sekarang kita bisa masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap revisi. Nah, di tahap inilah kita bisa overthinkingin deh baru. Kita bisa evaluasi bagian mana yang kurang baik, terus gimana caranya biar kita tuh bisa perbaikin biar lebih bagus lagi. Terus kalau terus juga kalau jumlah katanya melebihi batas jumlah kata yang udah ditentuin sama universitasnya, di tahap inilah kita cut down atau kita hapus-hapusin bagian yang kurang penting, atau mungkin kita bisa persingkat kalimat kita. Nah, kalau di tahap penulisan tadi kita nggak terlalu mikirin grammarnya, di tahap revisi ini penting banget untuk perhatiin grammar dan spelling kita. Grammar dan spelling kita harus seperfect mungkin. Huruf kecil, huruf besarnya harus tepat, terus jangan sampai ada yang kata-kata dipersingkat. Misalnya jangan I'm, tapi jadi I am. Terus kalau untuk grammarnya ada dua cara untuk ngecek udah bener atau belumnya. Pertama, kita bisa lewat internet ngeceknya. Kita bisa cari kayak grammar checker atau kayak spelling checker. Kalau aku sih dari dulu pakainya itu Reverso Grammar Checker sama Grammarly Grammar Checker karena gratis.
Terus kalau udah dapetin revisi grammar dari internet, sekarang kita bisa dapetin revisi dari orang-orang yang udah berpengalaman dalam menulis esai. Jadi di tahap inilah kita bisa send draft kita tadi ke beberapa orang tertentu yang kita udah percaya, yang emang tahu tentang penulisan esai, atau mungkin orang-orang yang udah pernah lolos universitas luar atau lolos beasiswa luar. Kita kirim ke mereka dan kita minta tolong kasih kita saran, feedback, atau kritik gitu, bagian mana yang kita bisa ubah atau bagian mana yang kita bisa tambahin gitu. Aku saranin pilih 3 orang yang paling kita percaya aja, jangan terlalu banyak dari situ, karena kalau misalnya kita terlalu banyak orang yang kita kirimin esai, otomatis kan banyak banget opini yang berbeda-beda ya, kemungkinan kita bakal semakin bingung gitu, opini mana yang mau kita dengerin, yang mana yang mau kita nggak dengerin gitu. Jadi menurut aku nggak perlu banyak-banyak, 3 aja cukup. So, walaupun kita dapat masukan yang banyak banget dari orang lain, pastiin bahwa inti dari esai ini tuh ya sesuai sama jati diri kita sendiri. Karena kan ya, yang paling tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Pastiin bahwa esai ini original, jujur, dan sesuai gitu sama diri kita. Insya Allah esai ini bisa nganterin kita ke universitas yang paling tepat sama kita. So ya guys, that's all for today. Thank you so much udah nonton sampai sini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk di like dong guys. Terus juga share ke teman-teman kalian, bisa itu di grup WA atau mungkin di SG. Kalau kalian mau aku untuk repost, kalian bisa sharing di SG kalian. Terus juga yang paling penting, subscribe ke channel ini, apalagi kalau kalian tertarik sama konten study tips, terus tips lolos universitas luar negeri, terus juga video-video yang bahas tentang isu lingkungan dan isu sosial. Wajib banget subscribe dan klik tombol notification bell biar kalian bisa dapat notifikasi setiap kali aku upload video baru. And guys, kalian juga bisa follow Instagram aku @peachy.live. Karena disitu aku sharing tips juga, dan kalian bisa stalk juga highlight IG aku, insya Allah bermanfaat. So that's all for today. Keep on learning and stay safe. Bye bye.